Keren. Silakan. Mainkan Bang Jibril. Nanti saya juga. Siap. Silakan kasih datamu. Di mana kamu bisa. Oke. Ini kita nggak ada timer kan? Kamu kalau mau potong aja apa gimana? Silakan. Saya bisa potong nanti baca keseluruhan teksnya. Silakan. Kalau kau kabur kau kena kurap ya Bang ya. Jangan. Silakan. Kita Jangan baik-baik gitu, aja ngomongnya. Silakan. Jangan gitu Bunda. Silakan. Jadi saya ada lagi baca buku nih Bang. Ini saya gedein di sendiri ya. Ntar ya. Nanti kita mirroring juga ya tentang Muhammad Pagan ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini izin kecilin dikit ya, bentar ya. Nah. Jadi saya lagi baca buku nih Bang. Judulnya The Paganism in Our Christianity. Ini cuma saya yang ada tulisan diskusi 1 lawan 1-nya apa semua masih bisa lihat? Saya bisa lihat. Ada stiker di sini. Masih bisa lihat. Ustadz Alif, tolong stikernya Ustadz Afwan. Itu buku dari mana itu? Iya, sorry. Siap. Ini. Itu buku dari mana itu? Ini penulisnya, Bang Arthur Weigel. Dia orang Kristen. Si Arthur Weigel itu siapa? Arthur Weigel orang Kristen. Dia memang student. Dia memang scholars. Ini di print di New York dan London tahun 1928. Enggak, biodata si Arthur Weigel itu mana? Iya, ini saya bacain dulu. Dimana? Bukunya iya, nih ada semua di sini. Moderator Ustadz. Ini ada semua di sini nanti Bang. Silakan. Sabar ya. Jadi kalau kita baca bukunya di sini dia bilang, bentar ya. Nah nih. Ini saya mesti translate atau Abang bisa bahasa Inggris? Enggak, baca aja dulu. Nanti bacanya. No biblical scholars of any standing today, whether he be clergyman, a minister, or a layman, accept the entire New Testament as authentic, and all admitted that many error, misunderstanding, and absurdities have no creep into the story of Christ's life and other matters. Jadi di sini saya translate aja deh. Oke, coba di copy bahasa Indonesia kan, coba kopikan aja. Tidak ada ahli Alkitab yang memiliki reputasi hari ini, baik dia seorang pendeta, seorang menteri, atau seorang awam menerima seluruh perjanjian baru sebagai otentik. Dan semua mengakui bahwa banyak kesalahan, salah paham, absurditas telah merasuk ke dalam kisah kehidupan Kristus dan hal-hal lainnya. Habis itu, bukan. Bentar ya, ini karena panjang banget, bukunya bagus banget sih menurut saya. Bentar ya. Nih. Pertama-tama, yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Jadi tempat lahirnya Yesus tuh di goa rupanya tempat. Sebentar saya potong dulu. Dia mengklaim itu dengan dasar apa? Ini di sini ditulis. Dengan dasar apa dia mengklaim itu? Sebentar, ini dia tulis, makanya saya translate dulu ya, saya baca dulu ya. Bapak Kristen awal, Jerome, memberitahu kita, jadi sumbernya, abang kresek-kresek. Bapak Kristen awal, Jerome, abang tahu Bapak Gereja Jerome kan, abad 3 kalau nggak salah, abad 2. Memberitahu kita dan adopsinya sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen di atas kitab suci situs suci pagan. Kelayakan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme. Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon. Semuanya dipuja di goa. Hermes, Logos, nih Logos nih firman. Yunani sebenarnya lahir dari Maya di sebuah goa dan Mitra yang lahir dari batu. Kenapa, Bang? Bentar, maaf saya potong.
Tadi kau bilang dan ngambil dari Jerome. Mana perkataan Jerome? Ini Yang ngambil di dari sini. sini. Coba sumber. Ini. Sumbernya dari Jerome. Ini. Coba buka. Itu kan itu kan buka bukunya sumbernya. Jadi kita mesti ke primernya Iya juga. dong. Iya, itu kan yang Oh, jadi nggak cukup nih buku ini. Sekarang segini saya tanya, Jibril. Ya saya nggak terima buku itu. Itu tahun berapa dicetak? Coba tahun berapa? 19 berapa tadi? Nah, coba. 1928. Ya jauh lah penulis Alkitab. Jadi pertama gimana? Jadi lawak sih? Bapak Gereja Jerome juga ditolak. Ya saya tolak. Mana klaimnya Bapak Jerome dari bukunya yang Itu aslinya, tadi coba. dia kutip. Jangan ikut ikuti. Yang saya tanya sumbernya di mana? Sumber Jerome di mana? Coba. Itu tadi kan udah dikasih ininya, kasih Itu referensinya. kan buku yang dibuat Awadal, ngerti nggak kamu? Ini. Ya sumber bukunya mana? Coba buka. Ya buka itunya. Ada nggak tulis itu buka? Ini udah jelas. Ini dia ngutip dari mana? Ada nggak bukunya? Ya mana? Mana? Ini dia. Jerome itu mana bukunya? Ya udah, kalau memang bantah, abang bisa nggak bantahnya? Ketawa. Kok gini sih diskusinya Titan ini? Udah terbantah. Saya nggak ketawa. Sekarang gini. Kok Itu gini data sih? itu nggak saya- Enggak, saya- abang saya- abang mau sebentar, diskusinya sebentar, ketawa-tawa sebentar. gitu. Mau pakai sound card gitu. Jangan tunjukin orang bodoh kali. Jangan tunjukin orang bodoh lah. Jangan ketara kali bodoh. Kalau memang abang ada tulisan Jarome-nya, Gitu. bantahi di sana dong. Jangan demi dong. Kalau buku-buku bisa dibuat. Kok saya bisa emosi? buat buku Kok kan emosi 18. sih? Kok udah emosi sih? Ya Gini, udah gini, bantah gini. Pak. Ya Gini, udah bantah diskusinya. gini saudaraku. Bantah pakai data dengan data yang lebih tua. Oh, yang bisa saya diterima kita. akan membantu. Enggak, gini. Soal buku itu bisa dibuat. Ya Itu kan bantah dong, 198. bantah. Iya, nggak perlu panjang bantah. Ngapain Itu saya bantah? salah, Itu kan saya gitu. percayai. Iya, itu urusan iman. kau percaya Itu atau nggak tidak saya percaya. percayai buku itu. Dengar. Oh, bantahnya iman. Oh, bantahnya gini, dengar. Soal Sebentar, kau percaya sebentar, atau tidak, itu sebentar, hak Jaman. kau. Apa haknya tahun 198 Diam dulu. dia begitu? Itu. Haknya apa? Ada nggak orang Kristen? Soal Kristen menerima dia seperti itu? kau itu. Bentar gua ambil rokok bentar. Oke, gini. Teman-teman Kenapa nanti di-mute biar gini. dong? Memang bodoh menurut Abang saya. tertib, Orang abang bodoh tertib. Kalau buku-buku sih. Bang Titan tertib, oke. Gini loh, Dari kita saya teman-teman bilain. juga sahabat muslim yang lain, sebentar dulu Di-mute bang. dong. Iya Saya sebentar kan dulu. bukan Muhammad. Sebentar dulu, Nggak saya usah, ajak tertib, sebentar. bang. Ya justru saya bilang sebentar dulu saya tertibkan. Mau ikut tertibkan nggak nih? Biar enak diskusinya. Kalian gini, sebentar. Sebentar dulu. Kita di sini ada narasumber Bang Jibril dan Bang Titan. Saya kasih kesempatan Anda berdiskusi. Bang Jibril sudah menampilkan data, bahkan data Arthur Weigel itu juga dimuat oleh kekristenan yang lain membahasnya. Itu sudah sangat valid sebenarnya. Berarti Anda kurang belajar kalau bertanya seperti Di itu. mana kekristenan menerima? Di mana kekristenan menerima dari kekristenan di mana? Astagfirullahaladzim. Sebentar Enggak, di dulu mana? Bang. Di mana legalisirnya? Di mana? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar, Alif. Ini. Kalau gitu saya Legitimasi sementara Bang kekristenan menerima di Jibril. Sebentar. Sementara Saya Bang bisa buka Jibril. data. Bukan framing. Aduh. Ini aja. Ini saya tampilkan nih. Arthur Weigel itu siapa? Tahu kau itu siapa Arthur Weigel? Bang, coba punya Sebentar. punya Arthur Weigel, mic-nya- coba buka Arthur Weigel. punya mic-nya Sebentar. jangan cuma Aduh. keras, punya mic-nya jangan cuma keras, tapi juga harus bersih ya. Maksudnya jangan kresek terus. Kasihan kita yang dengarnya terlalu risih. Gini, Sebentar Bang. dong, biar sama saya Jibril dong. Saya Enggak, kejar iya dulu sama dia. Bang Jibril. Saya percaya sama betul. Jibril. Enggak, maksudnya Anda itu membantah pernyataan Arthur Weigel itu. Nah, ini ada website namanya nih ya, nih sumbernya nih. Ini sumbernya nih dari sebentar, aku cuma ini aja Jibril ya. Barusan mau ngomong, sebenarnya mau mempercepat malah dia bikin masalah lagi nih. Sumbernya trinitytrust.org ya. Ini orang Kristen semua yang bikin. Tadi juga sudah dibahas. Ya saya nggak percaya itu. Ya sebentar, Trinity kita itu lagi. tahun abad keberapa? Ya nanti kita bahas, nanti situ bahas. Ini tentang data loh yang sedang kita bahas. Nih, ini yang dari sumber website Trinitas ini dibahas nih ya. Nih, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Nih, ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan Itu yang bahwa saya baca tadi.
Nah betul, ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini sumbernya Trinity, Trinitas, websitenya Kristen, bukan orang Jumatan. Kayak kami baru pulang Jumatan, bukan. Itu loh. Jadi Anda itu harus paham juga gitu, jangan kayak disuapin terus. Oke, begini. Telurnya telur apa? Adri Weigel itu tahun berapa hidup? Ayam Sebentar. Penulisnya terus enggak kayak gitu diskusinya, enggak bukan gitu cara diskusi. Enggak, kalau soal buku-buku saya bisa buat silakan buku-buku lain sama juga. Jibril kembali ya. Afwan. Adri Weigel, sebentar Jibril. Adri Weigel itu tahun berapa hidup? 1880 ke 1934. Setahun 80. Masa dia bisa memframing abad pertama? Kamu bisa mikir nggak begitu? Oh, kalau mau ngomong kayak gitu Bang, Paulus itu lahir tahun berapa? Yesus meninggal tahun berapa? Oh, Paulus hidup sejaman Lukas. Sejaman? Paulus itu kapan lahir ya? Hah? Ya, Paulus itu lahir kapan? Dengan Petrus. Yang pasti kapan dengan Petrus. Yesus meninggalnya kapan Bang? Hah? Sebentar. Meninggalnya Paul kapan? Paulus memang meninggalnya nggak ada tertera, tetapi abad 123 sejarah dengan sejaman dengan Petrus. Yesus meninggalnya tahun berapa Bang? 33 tahun. Hah? 33 tahun? Sebentar. 33 tahun? Abad pertama dia meninggal, abad pertama. Enggak. Berarti tahun 33 Bang pikir Yesus digantung? Sebentar. La haula wala quwata illa billah nih. Aduh. Sebentar saya kan belum selesai. Ini saya tunjukin Abang. Jadi Abang nggak melakukan penyesatan. Ini Bang ya. Saya buka datanya nih Bang. Jesus, ini datanya dari mana? Britannica. Di sini ada tempat ngeceknya. Fact check by Editors of Encyclopedia Britannica. Yesus ini lahir 6 ke 4 sebelum Masehi Bang, tahunnya. Kenapa? Karena Herodes meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau dia disalib umur dia 33, berarti dia disalib tahun 29 Bang, bukan tahun 33. Abang fakta kayak gini aja terus mau ngomongin mau ngejar-ngejar soal buku. Sebentar Jibril, sebentar. Oke, saya bisa bantah. Saya bisa bantah. Oke. Itu Britannica itu tahun berapa dia mau menulis itu? Saya tanya. Saya bisa bantah Alkitab. Terus aja. Dari tadi. Terus aja. Profesor saya. Enggak, profesor saya. Yuk ketawa ini orang ketawain orang bodoh yuk. Enggak ini. Saya bantah. Saya bantah. Oke, perhatikan Jibril. Perhatikan Jibril sebentar, kamu diam dulu. Perhatikan ya. Ini Alkitab Lukas 3. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Hidup daripada Alkitab ini ditulis tahun kapan? Sebentar, diam dulu kamu. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Ini Matius ini ditulis kitabnya tahun berapa? Ini. Tahun berapa tulisnya? Yang pasti Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Matius ini ditulis tahun berapa? Pasti lebih dulu daripada Britannica. Iya, tahun berapa? Yang pasti lebih tahun berapa? Kamu tadi ngejar Britannica, ngejar apa? Sebentar. Tahun Yesus meninggal aja nggak tahu. Enggak, ini Matius ini ditulis kapan? Semua. Kok kasar Emosi. Turunin. Emosi. Cakep motor anak. Kristen sekali mulutnya. Bekasi sekali bibir Kristen sekali mulutnya. Kok udah tolol-tololin orang? Mau orang kafir kok udah bodoh, makin marah-marah, tolol. Kok Emosi dia karena ditanya tahun berapa itu ditulis Bible. Emosi dia. Dia tahu. Enggak, ini Iwan Villa denger ya. Ini se-level dia. Yesus itu dia pikir digantung tahun 33. Itu versi Matius, Bang. Beda lagi versi Lukas. Abis itu kita yang ditolol-tololin. Kristen banget ya. Nggak gitu-gitu amat saya dulu tololnya ya. Begitu dibalikin ilmu dia, itu siapa yang nulis? Kapan yang nulis ini? Oh, dia emosi. Memang kafir kali mulutnya ya, luar biasa. Itu ajaran kasih tadi, ajaran kasih itu. Ajaran kasih. Untung gue sholat Jumat tadi.
Turun lagi sih, naik lagi sih. Kita diskusi baik ya Jibril ya. Apa? Emang kau udah diskusi baik-baik. Oke, Lukas ditulis tahun 56 Masehi. Mana manuskripnya? Oke. Mana manuskripnya? Bang Jibril. Tanya manuskrip sekarang gini. Jibril sebentar. Saya mau tertibkan dulu sebentar. Teman muslim yang lain biar kita diam, biarkan fokus suaranya Bang Jibril dengan Bang Taitan. Oke. Ya, Oke, saya pelan-pelan sama Jibril. Jibril, sebentar ya. Saya tanya kamu Jibril, lebih duluan Alkitab atau Britannica? Saya tanya kamu. Alkitab. Oke, Alkitab. Yesus menulis. Lukas sebentar ya. Yesus menulis. Lukas sebentar. Memulai sebentar, diam dulu. Sebentar. Jangan dulu potong. Ya, Lukas menulis bahwa dikatakan bahwa Yesus memulai pekerjaannya berumur 30 tahun. Kira-kira. Oke. Jadi kalau kamu bilang Yesus mati umur 29 tahun, ya itu terbantahkan. Tahun 29 abangku. Tahun 29 tadi saya bilang Tahun karena dia 29. lahirnya -4 sebelum Masehi. Tadi kau bilang kan umur 29. Umurnya 33. Umur 29. Aduh, Setuju nggak? dia nggak paham. Bang, saya bilang umurnya 33. Oh, berarti Dia kita lahir miskomunikasi. -4 sebelum Masehi. Kan saya bilang tadi umur 33. Iya, saya bilang umurnya 33, Ya udah, berarti tapi dia lahir miskomunikasi. -4. Iya, dia lahir Ya udah. -4 sebelum Masehi. Berarti dia digantung Ya udah, tahun nggak ada yang berapa, salah, Bang? kan? Iya, Abang Nggak ada yang emosi salah. duluan. Iya, Ya, makanya benar, Abang kan? emosi duluan. Ya udah. Sekarang sebentar. Abang Itu sudah. emosi duluan. Sekarang kembali ke Jadi- pagan tadi. Oke, nggak ada yang salah kan? Oke. Apa yang saya ucapkan? Iya, karena Abang emosi Kenapa kamu duluan. bilang tadi salah saya? Oh, kamu yang memframing saya salah. Setuju nggak? Ya, memang Abang, salah. oke, tunggu, Jemen, sebentar. Bang, Abang bilang dia digantung tahun berapa? Kan saya tanya nih tahun berapa? Abang bilang tahun berapa, Bang? Ya tahunnya saya belum mengecek. Abang bilang tahun 33 tadi. Makanya saya bilang 33 kan enggak tahun 33 karena dia lahirnya -4 sebelum Masehi. Berarti 33 kurang 4 berarti dia digantung itu di tahun 29. Iya. Bukan saya di tahun bilang bukan 33. tahun. Umur. Saya bilang umur. Umur Enggak, 33. saya tadi tanyanya tahunnya. Abang bilang tahun. Oke, Ya, jenis komunikasi. Sekarang skip, kembali ke pagan tadi. Silakan. Kembali ke pagan tadi, coba. Oke. Sebentar Jibril. Dasarmu coba riwayat atur itu coba cek siapa tadi Arthur Weigel. Arthur Weigel. Siapa tadi? Oke. Terbesar dia. Biar saya juga cari sini Arthur Weigel. Biar enak kita diskusi baik-baik. Iya, santai. Coba Masa- namanya dulu, cek dulu. Iya, sebentar ya. Nih. Ini dari metmuseum.org. Met ini museum di New York. Welcome to the Met. Dia punya Arthur Weigel papers. Ini saya translate aja Bang ya, satu halaman ya. Arthur Edward Perce Sproul Weigel adalah seorang Egyptologis Inggris. Ia sempat belajar sebentar di New College, Oxford, dan kemudian belajar sebentar di Jerman. Tetapi perannya sebagai asisten Sir Finster Petrie adalah anggota staf Egypt Exploitation Society, mengawali karirnya di bidang Egyptologi. Dari posisi itulah ia menerima pelatihan awalnya di bidang Egyptologi dan arkeologi. Sebagian besar kerja lapangan dilakukan di tepi barat Luxor, di tempat yang dulunya adalah Thebes, barat kuno. Ia bekerja bersama dengan Sir Robert Mon di perkebunan Tabean dan Theodore M. David di lembah para raja dari tahun 1905 hingga ini jadi ini Bang. Tapi dia udah, menurut Abang dia kredibel nggak Bang? Enggak ya? Saya nggak katakan dia kredibel. Karena legitimasi dia menulis itu dengan Alkitab apa? Orang Kristen. Nah, itu tadi yang Ustadz Arif tunjukin Lanjutkan dia ya, aja lanjutkan. udah Lanjutkan aja. ini Lanjutkan panjangan. dulu terus. Buku dia Lanjutkan apa? ya. Buku Saya dia mau apa tahu dia aja. Saya bilang dia nggak kredibel kalau dia menyimpang dari Alkitab. Silakan. Oh, oke. Enggak, tapi kalau Abang nggak percaya soal, Abang masih sanksi soal Karena buku datanya.
Betul, setuju. Tapi ini kan bukunya buku Silakan. scanan ya bang ya. Ini kan bukunya buku scanan. Saya kan nggak bisa diedit nih. Ini kan bukunya scanan bang. Nih ada covernya tuh. Ini kan bukunya scanan. Ini kan nggak bisa diedit. Nah, abis itu tadi kalau ada yang abang sanksikan, contoh kayak tadi nih ada di sini. Nah, contoh. Ini The Bethlehem Story. Nah, ini kan Aravile Jesus of Nazareth. Ini nama penulisnya, ini nama bukunya. Habis itu dia nanti ngutip-ngutip, dia kasih tahu Lukas pasal 2 ayat 2, Matius 2 ayat. Dia kan ada kutipan-kutipan ya, Bang. Nah, nih Epistoles 8 Paulunium. Apa nih nama bukunya? Ini National Gallery London. Sumbernya tuh dia jelas, maksudnya bukan yang tapi balik lagi ke tadi udah sampai mana nih? Ini soal tempat lahir Yesus. Kalau tempat lahir Yesus, abang masih nggak percaya sama si Arthur Weigel ini, kita bisa ke sumbernya yang langsung aja ke primernya. Ini dari UNESCO World Heritage Conventions. Ini dari PBB. Birthplace, tempat lahir of Jesus dari Yesus. Church of Nativity, gereja Nativity, dan pilgrimage. Ini Bang Christian noise. Bang Christian, maaf Afwan. Pilgrimage ini route Bethlehem. Jadi kalau kita baca di sini, nah nih, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 Saint Helena yang sebagian masih ada di bawah tanah diatur, nah nih, jadi posisinya sebagian besar masih ada di bawah tanah, diatur sedemikian rupa hingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa atau dalam bahasa Inggrisnya cave. Nah kalau kita mau lihat fotonya, ini goanya. Nah ini ada di sini, ini tempat masuk goanya. Nah, masuk ke sini, ini goanya. Tapi kalau abang masih sanksi juga lagi, itu saya bisa tunjukin dokumenternya. Intinya gini Jibril, intinya pagannya apa yang kau tarik? Nah ini tadi kan ini gini, kan tadi kau bilang tadi. Kan abang nggak abang sanksi sama si Arthur Weigel. Nah sementara yang dokumenter kayak gini aja masih bilang, according to very tradition, gave birth to Jesus in a cave. Nah, ini goanya. Jadi memang tempat lahirnya di bawah goa. Nah, bukan, maksudnya balik lagi ke sini. Jadi yang si Arthur Weigel ini bilang, firstly, ini saya translate lagi nih. Pertama-tama yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem, sesuai ya datanya ya, seperti yang tadi ya, yang dari si UNESCO ini ya. Ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus, sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini, Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Oke. Sebentar, Jibril sedikit. Aduh. Abang delay ini bang. Sebentar saya potong sedikit. Sebentar saya potong sinyalku. Oke. Iya, abang kamu delay. tadi bilang tempat dewa Tamus. Oke. Itu bukan saya yang bilang bang. Saya membacakan yang si ya. Dewa Tamus. Iya sebentar. Dewa Tamus itu fiktif atau real? Nyata ada? Saya tanya kamu. Itu mitologi bang, itu kepercayaan. Itu aja kamu yakin mitologi, mitos. Gimana kamu samakan? Paham tidak? Bukan. Namanya kan mitologi. Bukan, iya. Sama dengan abang. Sedangkan Yesus kan nyata. Sebentar. Nah, Yesus nyata itu menurut keimanan abang kan? Wah, ada di buku Talmud. Di mana itu? Bahwa orang Yahudi yakin Yesus ada nyata. Yesus yang mana? Sedangkan kau samakan Dewa Tamus itu kan bukan real. Itu kan yang mitologi. Yang di neraka itu. Bukan, ini abang nyerang kepercayaan orang lain. Sebentar, bukan. Dewa Tamus itu kan mitologi, nggak nyata, fiktif. Oke. Iya, Tuhannya orang 2000 tahun yang lalu sama seperti abang. Tuhannya 2000 tahun yang lalu.
Sebentar, saya tanyakan kamu. Kamu yakin nggak bahwa Dewa Tamu itu goa tempat penguburannya? Itu keimanan mereka, Bang. Itu. Jadi jangan kamu gini. Ya sama dengan Abang. Abang mengimani Yesus di kandang domba, sementara di goa. Yesus nyata. Di mana? Di kandang domba apa di goa? Jangan dulu. Nah, kok jangan dulu? Keimanan Abang kan ya sama kalian sama tamus-tamus ini sama mitologi. Saya nggak bisa mitologi nggak bisa kau samakan dengan nyata. Loh, paham? Enggak, jadi Yesus lahir di mana, Bang? Nggak bisa dong. Iya, jadi Yesus di keimanan Abang lahirnya di mana? Enggak, di Bethlehem. Iya, di Bethlehem di mananya? Gini aja Jibril, supaya kamu pintar, tunjukkan data sebentar. Dewa Tamus yang nyata bahwa dia dikuburkan di Bethlehem di gua di mana? Tunjukkan datanya mana? Tadi udah kurang jelas apa, Bang? Oh, itu kan mencocokmologi. Penulis kok cocokmologi sih? Oh. Jadi literatur kayak gitu aja. Oke. Kamu nggak, Abang ada data pembantah nggak? Abang daripada Bukan kita bacot-bacotan kayak gini, ada data pembantahnya nggak? Dewa Tamus itu fiktif atau nyata? Saya tanya Nyata. Nyata. Ada berhalanya. Coba sejarahnya mana? Ada berhalanya. Oke. Bahwa pernah ada mana? Nyata. Ada berhalanya. Iya, silakan mana umatnya Dewa Tamus itu tunjukkan. Ada berhalanya, nyata. Iya, tunjukkan datanya. Enggak, ini gue dikejar-kejar data Abang deh. Udah. Data pembandangnya mana? Pembandingnya mana? Datamu udah gagal. Datamu udah gagal. Sekarang saya. Datamu udah gagal. Data pembantahnya mana? Oh, data bantahnya pakai bacot, pakai congor. Ngapain saya bantah data yang tidak kredibel? Oh, data. Bantahnya pakai congor, Selat. Itu kan dibuat oleh orang tersebut. Ngapain saya bantah? Makanya susah, ini nggak bisa diskusi kayak gini. Saya bisa data bantah bahwa Yesus sebentar, bahwa Yesus adalah bukan fiktif. Tamus. Tadi kamu ngebantah Dewa Tamus itu nggak pernah ada. Iya, fiktif. Ini saya buka ya. Cerita. Saya buka ya. Sebentar. Oke. Mitologi itu cerita dongeng. Sebentar. Sebentar Jibril, supaya kamu paham dulu. Dewa Tamus itu kan mitologi. Kamu sudah sahkan, setuju nggak? Kepercayaan. Oke. Iya, kepercayaan mitologi kan itu kan cerita dongeng mitologi. Paham nggak? Yang bilang kamu yang data yang bilang Tamus ini dongeng mana, Bang? Kamu tadi bilang mitologi. Mitologi kepercayaan. Kamu tadi bilang mitologi. Kepercayaan. Iya, memang dari Abang paham nggak sih arti mitologi apa? Selamat sore teman-teman. Arti mitologi. Sore. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Silakan tunjukkan arti mitologi. Supaya kamu paham. Coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Pakai data. Silakan. Nah, nih. Mitologi Oxford, kita ambil dari Oxford ya. Kalau saya bisa yakinkan Muhammad penyebab ini gue ade 12 data gue. Ini dia congor doang, capek banget. Coba apa arti mitologi supaya kamu ngerti? Iya, sebentar ya. Nah, Bang Titan, coba Holy Ghost-nya dikendalikan ya. Kan Bang Jibril lagi nyiapin data, Anda supaya dia ngerti apa mitologi. Bukan data apa mitologi. Kayak gini bikin tolol umat, turunin aja lah, nggak ada data congor. Enggak, sebentar, supaya dia tahu arti mitologi apa. Saya sedang nih. Nih. Apa arti mitologi? Ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Jadi kalau di sini dibilang myth are part of every culture in the world and are used to explain natural phenomena where our people came from and how their civilizations develop. Saya translate ya. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia dan digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Nah, jadi yang seperti tadi Abang tanya, apakah mitologi, apakah tunggu sebentar dong. Mitos itu apa? Tunggu sebentar dong. Ini orang lo ngomong dulu deh, selesain. Oke. Besarkan saya. Biar saya dulu. Nah, kok turun? Kenapa turun?
Saya tahu juga. Saya nggak nengok lagi barusan. Padahal barusan lagi digedein ya. Satu biarin aja lah. Nih, gini, Oh, paling ini apa ada gangguan sinyal. mental kali. Kenapa Buat saya Kenapa saya di-kick? Itu Siapa dinaikin yang lagi kick bang, saya? nggak tahu mungkin kepental Atau kali saya gangguan sinyal abangnya, ya? abang mungkin Oke, sinyal. Profesor saya. gitu loh. Oke, itu udah Profesor gede saya dulu. bang, itu udah gede Oke. abangku, sinyal abang Profesor saya yang dulu. lemot, udah Oke. gede itu. Jadi gini Jibril ya. Mitologi, sebentar. Mitologi tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci. Setuju? Artinya mengenal kehidupan dewa dan makhluk. Artinya dongeng ya. Dongeng, setuju? Enggak dong, Setuju nggak? enggak dong, itu berbeda dari Itu apa yang saya baca beda. tadi kan. Dongeng. Hah? Kan kalau Beda dari kan apa yang- mitos. Mitos coba, apa arti mitos? Enggak, kau baca yang kan abang ada mitos, tulis itu tadi Coba kau mitologi. buka lagi punya tadi. Betul, mitologi. Ini sinyal abang delay, jadi saya ngomong abang responnya kayak 10 detik ke depannya. Mitologi, silakan. Lanjut. Nah, ini silakan. mitologi. Ah, coba Mitos bahasa Indonesia merupakan kan aja, bahasa bagian dari. Indonesia. Mitos. Iya, ini kan bahasa Indonesia bang. Silakan. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka mereka berkembang. Tapi tadi abang baca ini kan tadi. Nah, ini kenapa abang nggak baca sepenuhnya bang? Ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi Ilmu dan tentang dongeng bentuk suci sastra mengenai yang kehidupan mengandung dewa konsepsi dan dan dongeng makhluk suci. halus dalam suatu kebudayaan. Jadi ini kebudayaan juga bang. Oke. Nah, Iya, nah, tapi habis kan itu dongeng suci kan? Setuju? abang kan tadi abang mau bantah soal Tamus. Ini dari Silakan. Britannica nih bang. Ini dari Britannica nih. Silakan. Tamus dalam agama Mesopotamia, dewa kesuburan yang mewujudkan kekuatan untuk kehidupan baru di alam pada musim semi. Nama Tamus tampaknya berasal dari bentuk bahasa Akadia. Tamuzi berdasarkan bahasa Sumeria. Awal Daudzit si muda sempurna yang dalam bahasa Sumeria standar kemudian jadi ini ini dari tahun 2000 sebelum Masehi, 2334 sebelum Masehi. Oke. Dan ini itu ada nih 2 abad sebelum Masehi. Habis itu dari mananya, pengkultusannya, pengikutnya, tanggal lebaran mereka. Habis itu perayaannya pada Maret April menandai kematian dewa tersebut juga tampaknya dilakukan secara dramatis. Banyak ratapan untuk acara tersebut disertai dengan prosesi ke padang gurun untuk menemui dewa yang terbunuh. Namun di Asyur pada abad 7 sebelum Masehi. Dan ini terus nih abad datanya. 7 ya. Di antara Silakan. ini Oke. Iya. Sebentar. Dewa Tamus abad keberapa? 7 sebelum Masehi. 7 sebelum Masehi. Nih 7 sebelum Masehi. Coba ulangi. Iya, oke. Abad ke-7 sebelum Masehi. Sekarang saya tanya kamu. Tadi kamu bilang Dewa Tamus dikuburkan di Bethlehem, betul? Iya, menurut Setuju? Arthur Oke. Weigel ya. Itu menurut Arthur Weigel. Sekarang saya tanya kamu. Orang yang masih menyembah Dewa Tamus itu, coba buktikan bahwa dewanya dikubur di Bethlehem. Tunjukkan. Oke, ya itu menurut Arthur Weigel. Itu kan menurut itu sama Lah cerita, kan saya abang nggak tadi udah percaya. kejar Arthur Weigel Udah. ini siapa? Saya udah Datamu kasih tahu sudah saya siapa. bantah. Ya udah Datamu sudah saya data bantah. pembantahnya mana? Kalau cuma nanya-nanya gitu. Ngapain saya mau membantah? Enggak, kalau cuma nanya-nanya gitu habis itu udah kebantah. Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus nggak bisa jawab. Oh, berarti udah terbantah. Kok cara Sekarang ngobrolnya data gitu sih? 1928. Ini kualitasnya, Bang. Aduh. Begini kualitas diskusinya. Data bisa saya bantah bahwa Bang Jibril, Bang Jibril dan Bang Alif, Oi. gini aja Bang, kita tentukan tema, kita diskusi 2 lawan 2. Saya Oh ini bilang kita- udah ditentukan temanya tadi udah. Ini lagi one on one, Bang. Ini lagi enak nih, kita nggak pakai Bang timer. Jibril temanya apa Bang? Soalnya saya dengar tadi cuma Islam- nanya-nanya definisi saya dengar. Iya, saya yang dikejar mulu kan, Bang? Iya maksudnya kan gini loh Bang Jibril. Bang Jibril narasi tentang temanya, Bang Titan narasi gitu loh. Jadi nggak sibuk nanya apa ini. Ya loh, itu Bang. tadi Jadi gini, sibuk iya, banget betul. Titan tadi. Terus Iya, ngejar aja dia nanya-nanya mulu. jadi gini Alif sebentar Alif. Alif. Saya memberikan data yang kalian yakini bahwa Muhammad pagan.
Itu ya kalian yakin nggak bisa kalian bantahkan. Oh, udah mau lompat nih. Paham nggak? Jangan lompat dulu, jangan lompat. Udah mau lompat nih. Saya bisa buktikan Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat Dia nih. bebas. Bahwa Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat nih. Bahwa Udah Muhammad jelas pagan. berarti tempat lahir Yesus ini nggak ada yang bantah ya. Nggak ada bantahan ya. Lanjut. Berarti nggak ada Dia bantahan. di Bethlehem, tapi jangan kau samakan Dewa Tamus. Paham tidak? Menurut Sedangkan Arthur Weigel, dia siapa? Legitimasi dari Kristen siapa? Legitimasi dari Dewa Tamus. Dia tadi udah saya bacain kan, dia arkeolog, Bang, arkeolog. Abang tahu nggak arkeolog itu apa? Arkeolog. Sekarang saya tanya. Nah, saya tanya lagi. Siapa namanya si Tadi Arthur gua Weigel itu? ditanya mulu. Dia arkeologi. Pernah nggak sebentar? Seorang arkeologi pernah nggak? Aduh, nggak dapat ilmu kita. Maksudnya gini, Bang, izin Ustadz Alif. Dia pengen data sesuatu hal yang membenarkan di dalam Bible dia, di surat kabar dia itu bahwa Dewa Tamus itu ada pada zaman itu atau sebelumnya ada. Saya ngerti cara berpikirnya gitu. Nah, sementara kalau dari tadi ngejar data saya doang, Iya. padahal nggak ada data pembandingnya. Iya. Capek. Jadi saya yang capek dari tadi buka. nah, Makanya gue dengan bilang Bang Jibril, karena saya kan juga baru naik, nggak tahu temanya apa. Jadi Temanya Bang Christian, temanya tadi paganisme, ajaran pagan itu dilihat mana, Kristen atau Islam gitu loh. Nah, tadi Bang Jibril suruh buka data duluan, datanya valid dari orang yang akademis, tapi dia nanya mulu, itu siapa? Itu dari mana? Belajar di mana? Seperti apa? Tahun berapa? Terus aja kayak gitu, sibuk gitu loh. Lah bingung, nggak kelar-kelar ngomongnya gitu. Dan tadi kenapa ya saya biarkan Bang Jibril kan masih setia melayani, dan Bang Jibril sudah mengatakan bahwa ini menunjukkan kualitasnya, debaternya begini, ya sudah memang kan gitu. Nggak ada data pembantahnya. Nah itu dia gitu. Tapi Bang Christian, izin Ustadz Alif, saya mau mengukuhkan pernyataan Bang Jibril, bisa nggak? Itu ada di Bible. Itu ada di Bible. Kita pakai ayat Bible ya. Mohon izin Ustadz ya. Mohon izin Bang Jibril. Ini Bible ya. Tamus, dewa. Kita baca nih dari awal. Ya. Dewa dunia bawa dalam stone kadang-kadang dikira mana dulu ya. Ini dah. Dalam penglihatan nampak kepada Ezekiel perempuan di pintu gerbang utara bait suci Yerusalem menangis Dewa Tamus. Kita baca tuh ayatnya. Ya. Berarti sudah ada sebelum Yesus, karena ini adalah Ezekiel. Lalu dibawanya aku di pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara, sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Sudah ada. Ini fakta di dalam Bible. Bagaimana dia bisa membantah? Justru mengkukuhkan pernyataan dari yang dibawakan data oleh Bang Jibril. Makanya dia berputar-putar saja tadi. Sebenarnya saya mau jawab ketika dia bukunya tahun berapa? Saya tunjukkan ini dari Bible. Bahwa Tamus itu fakta. Bang Jeman, tadi saya dengar itu kan bahas siapa tadi, Arthur Weigel, ya kan, terus Bang Jibril jelasin datanya. Nah, mungkin Bang Titan ini nggak terima data itu karena Arthur Weigel itu kan seorang apa ya? Kalau di sini disebutkan Egyptologis Inggris kan gitu. Bukan seorang Kristen. Kan gitu. Bang Christian, saya potong, izin. Bang Christian, saya potong. Kita kesampingkan lah ya. Pernyataan Arthur itu tersebut yang menyatakan bahwa itu udah ada dewa-dewa penyembahan Dewa Tamus pada saat itu. Karena itu yang fokusnya Titan tadi. Karena dibilang tidak ada di situ dewa, itu hanya fiksi, hanya mitologi. Tetapi pada dasarnya di dalam Ezekiel dijelaskan bahwa lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Ezekiel itu belum lahir Yesus. Anda paham? Tahu itu kan apa, nabi-nabi kan. Oke, kalau kita kompres, Bang. Bro, Dewa Tamus itu bukan berarti itu
dewanya Kristen atau dewanya Tidak dikatakan dewa Kristen. Nggak ada yang bilang juga. Iya, maksud saya begini, makanya itu mungkin tadi Bang Titan itu nggak terima data itu. Bro, lu jangan sesuatu hal yang Anda belum ada di awal Anda mengklaim. Lebih baik saya nggak klaim, saya cuma justru itu tanya lebih baik. Tanya gini loh bro, zaman saya kan nggak tahu pembicaraan dari justru tadi. Itu jangan Anda mengklaim. Kalau saya jadi Anda, aku nggak klaim. Dengar. Bertanya karena saya nggak tahu jalan ceritanya kan gitu. Kalau saya jadi Anda, saya naik, tapi di pertengahan saya datang, saya bilang kayak gini. Emang apa sih yang dipermasalahkan Titan tadi? Saya tadi sudah tanya bro, apa yang dibahas? Kan tanya Bang Alif tuh. Buktinya sekarang Anda menyatakan. Gini aja, Bang Christian. Saya boleh terusin baca bukunya nggak? Sedikit aja, habis itu abang tanggapi. Boleh, silakan Bang, silakan. Ini masih buku Arthur Weigel yang tadi ya. Tadi ini yang saya baca. Bang Jibril sebelum baca, coba Bang di website ini saya biar buka juga, biar saya juga. Ini buku Bang. Ini buku. Bentar, Bang. Ini buku. The Paganism in Our Christianity. Itu websitenya dari mana Bang? Biar saya buka. Ini buku abangku. Ini buku scanan. Oh, buku scan The Paganism. Itu kalau nanya website yang tadi saya sampaikan itu ada www.trinity. Itu yang memuat orang Kristen juga gitu. Tapi kan kalau dari website kayak gitu kan resume. Ini kan kita langsung ke bukunya. Oke, The Paganism in Our Christianity. Oke, saya in Our Christianity. Ya, sebentar. Baca lah Bang. Tadi saya udah baca sampai ini ada 290 halaman loh. Tadi kita baru saya baca sebentar ya. Baru sampai sini. Nah nih, saya translate. Nih. Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen atas situs suci pagan. Kelayakan dan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme. Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon semuanya dipuja di goa. Hermes, logos Yunani, sebenarnya lahir dari Maya di sebuah goa, dan Mitra yang lahir dari sebuah batu. Nah, ini ada yang menarik lagi. Nah, kalau ini udah critical text nih. Nih ya, translate. Ini dia ngomongin soal, abang inget nggak di kitab abang ada Yesus dicobain iblis? Ingat Matius 4. Nah, di sini dijelaskan si Arthur Weigel di sini membahas kalau dewa berkaki belah Pan adalah prototip dari setan, dan ada legenda pagan yang menceritakan bagaimana Jupiter muda dibawa oleh Pan ke puncak sebuah gunung dari mana ia dapat melihat negara-negara di dunia. Gunung ini disebut tiaga surga yang mungkin menjelaskan pengenalan puncak kuil dalam cerita tersebut. Zoroaster, pendiri agama Persia, pergi ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Buddha juga melakukan hal yang sama dan dicobai. Nah, jadi nabi ajaran Zoroaster itu diajak ke padang gurun dan dicobai iblis. Nah, itu pagan. Habis itu ini soal yang 40 hari. Kan yang dicoba itu kan 40 hari. Ada 40 malam berkabung dalam misteri prospin yang pagan. Ada 40 hari pengorbanan dalam salam mitra Persia kuno dan seterusnya. Habis itu nah nih. Ini soal yang rubah air jadi wine. Sekarang mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Perubahan air menjadi anggur di Kana mungkin didasarkan pada kisah serupa yang diceritakan tentang Dionysius. Dionysius ini dewa Yunani, dewa wine ya. Siapa yang merupakan salah satu dewa paling populer pada masa awal Kristen, karena gereja telah menetapkan 6 Januari sebagai hari peringatan mukjizat tersebut, dan tanggal itu bertepatan dengan festival Dionysius, di mana perubahan air menjadi anggur diyakini sebagai mukjizat tahunan di pusat-pusat tertentu penyembahannya. Habis itu
Kalau mau saya berhenti kasih tahu aja bang. Nah nih, mudah-mudahan abang lagi nyari data pembantahnya. Di zaman kuno adalah kebiasaan banyak daerah ya. Yang abang sampaikan dari buku itu intisarinya apa lah bang? Itu kan panjang bang, abang capek bacanya semua. Itu capek banget bang. Jadi intisarinya, makanya saya selalu berkutat dengan bang, mana sih Bible abang abad 1, abad 2, abad 3. Kenapa? Karena di abad 1, abad 2, abad 3 terindikasi banyak buku yang menjelaskan soal, ini Bang Rosrum ada di sini nih, banyak yang mengindikasikan bahwa memang ajaran abang ini kemasukan ajaran-ajaran pagan. Seperti contoh, abang tahu Saint Helena? Belum tahu. Oke, saya buka aja ya bang ya. Ini datanya abang bisa langsung cek sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam teman-teman sekalian, adik-adik saya sekalian. Silakan dilanjut, saya monitor sambil mencatat. Lanjut. Jadi ke Jakartanya kapan bang? Pertengahan bulan deh, insya Allah. Bukan. Awal bulan habis Lebaran. Kirain. Karena abang kemarin bilangnya akhir kan. Siap. Lebaran ternyata kita dulu. Lanjut. Siap. Nah, ini yang tadi saya jelasin ke Bang Christian. Abang udah ada belum di sini? Soal tempat lahir Yesus, gereja Nativity, tempat pilgrimage dan rute di Bethlehem. Ini tempat lahirnya Yesus. Di sini yang tadi saya udah tunjukin, Bang. Nih. Saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 ini ditemukan oleh dan dibangun oleh Saint Helena. Ini yang tadi saya tanya sama abang tahu Saint Helena nggak? Yang sebagian besar masih di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi tempat lahirnya ya. Nah, tempat lahirnya ini yang menemukan Saint Helena. Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum dia nyembah Yesus. Nah, kalau kita ke FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, ini dari Departemen Israel, dan ini dia ngomongin soal tempat meninggalnya. Kan tadi tempat lahirnya. Nah, ini tempat meninggalnya. Habis itu, sebentar ya. Nah, nih. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus, Helena lagi nih bang, datang mencari tempat itu. Hasilnya ia memerintahkan pembangunan gereja di sekitar lokasi ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang misi dan tujuannya, gereja bergaya Bizantium di abad keempat yang umum dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya Saint Helena abad 4, tempat meninggalnya Saint Helena abad keempat. Habis itu kita ke CERC, Catholic Education Resource Center. Ini Bang Rosrum tahu nih pasti, Catholic Education Resource Center, CERC. Nah, di sini dia membahas Saint Helena sering digambarkan sedang memegang salib karena tradisi mengatakan bahwa ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum membahas lebih jauh, beberapa informasi latar belakang diperlukan. Nah, ini lukisan Saint Helena. Nah, jadi di sini diceritakan, ini panjang, agak panjang. Jadi di abad keempat bang, Saint Helena ini dia yang melegalkan ajaran abang Kristen di tahun 312. Dia juga yang menemukan tempat lahir Yesus. Dia juga yang menemukan tempat meninggal Yesus. Dan kebetulan sekali begitu sebelum dia meninggal, kitab abang keluar kodeks tertuanya, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, jadi kan kita tadi membahas soal Islam dan Kristen, yang mana yang pagan. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, selama Bible abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada, berarti secara sejarah, agama abang ini datang dari Saint Helena dan Konstantin, yang notabene-nya sebelum mereka beragama Kristen, mereka adalah pure 100% pagan. Begitu abangku. Kalau ada data pembantahnya,
atau ada ininya tanggapannya, silakan. Ya, ya itu kan tulisan Bangnya. Jadi saya saya tetap data saya A1 yaitu kitab suci. Ya, data A1 itu adalah menurut saya data primer yang tidak bisa dibantah. Boleh saja nanti orang lain juga mencatat begini, mencatat begitu, karena orang banyak kan juga melakukan penelitian tapi tidak tahu penelitiannya seperti apa. Jadi tetap saya tolak data itu, Bang. Kenapa saya tolak? Karena memang data yang saya percaya adalah data primer. Data primer itu apa? Yaitu kitab suci itu sendiri. Kan Bible-nya abad keempat, Bang. Gimana, Bro? Kan Bible-nya, Gospel-nya, perjanjian barunya onwards kan abad keempat, abangku. Iya, makanya tetap maksud saya, apapun tulisan itu, kalau itu bukan tulisan yang betul-betul berbasis dengan kitab suci, saya tetap tidak terima. Oke. Saya mungkin juga sama dengan abang juga kan, kalau ada data di luar Quran, apa abang percaya juga? Ya, lihat dulu datanya dari mana. Nah, ini saya punya data, Bang. Abang percaya nggak data ini kan gitu? Oke, silakan. Ini data tentang Islam, ya kan? Nah, ini bukunya. Saya kira abang pasti tidak percaya buku ini, gitu kan? Coba. Tapi nggak tahu. Coba dulu ya, bentar ya. Ini Bang, ini penulisnya bukan orang Kristen tapi Islam. Namanya Dr. Amin Riyad La'ribi, ahli sejarah. Ini Bang ya. Iya, saya tahu itu bukunya. Bukan buku ditulis siapa tapi orang Islam nih, ya. Saya tahu bukunya. Coba Bang dicek. Saya tahu bukunya. Nih, tulisannya adalah Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Yes. Menguak nubuat tentang Nabi akhir zaman dalam kitab suci agama Samoyed kuno Persia. Nah, di sini Bang, cuma kalau kita baca lebar begini, panjang begini, ya kan, lama waktunya. Tetapi di sini Bang, Zoroaster itu apa? Nih coba ya. Zoroastrianism adalah salah satu agama Persia yang paling terkenal dan penting dibahas dalam studi perbandingan agama. Peradaban Persia yang besar telah menerapkan Zoroastrisme selama 1000 tahun dan agama ini dikaitkan dengan seorang pria bernama Zarathustra, di mana orang-orang Majusi dan ulama mereka serta Zarathustra. Iya, cendekiawan dan sejarawan Muslim ya dan Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Dari sini Bang, bahwa Zarathustra inilah yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Ternyata kalau di sini saja kita lihat nih, ini sudah berbeda dengan Quran. Karena Quran yang mengajarkan tauhid kan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tapi di sini dikatakan seorang nabi yang membawa ajaran tauhid itu adalah Zarathustra. Dan ini oleh karena subjek Zoroastrisme. Enggak, Zarathustra itu nama Tuhan, Bang. Zarathustra itu nama Tuhan. Coba Bang dilihat lagi ya. Selama 1000 tahun agama ini dengan seorang pria bernama, masa Tuhan pria Bang? Gimana sih Bang? Oh iya, nama-namanya Zarathustra dan ya. Ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi tuh. Ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh saya bantah Bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan kalau diskusi kan gini Bang, abang buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan? Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena papernya panjang banget nih. Iya, Bang. Sama dia udah kayak buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya.
from polytheist to monotheist, Zoroaster and some economic theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini, dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi. Karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat, apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroastisme secara umum tidak memiliki larangan makanan. Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Berarti oten ya, gak ada larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda, dan 6 Amesas Pentas. Amenas Pentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis, karena monoteis itu Tuhannya satu. Sementara mereka itu Tuhannya ada 7. Satu Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest. Priest itu apa ya? Zoroaster priest, pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini? Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar, mengelola barashnum, ini acara dia, ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup, dia juga ada yang kayak gitu. Nah tapi yang ini ya, kayak baptis. Ya betul, dari baptis. Ini. Nah, jadi sejak zaman prasejarah, ya ini kita, abang ada pembantahnya, silakan bang. Kalau ya, belum sih, tapi saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya bang. Biar selesai dulu bang, biar kamu tadi ngomong juga. Biar selesai dulu, selesai Enggak, dulu. sebenarnya saya tadi ini kan belum selesai, baru 1 paragraf saya baca tadi kan. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Okay. Boleh nggak saya lanjutin? Boleh dong. Oke. Baik, ini loh bang. Ini bantahan untuk data abang tadi. Nih. Hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh. Ya, Zoroaster ini Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam tuh, maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau.
Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-muslim kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain untuk percaya bahwa nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, nubuatan lah. Kenapa? Ini nubuatan lah. Enggak Iya, ada tapi nyerangnya sudah sama Rasulullah ini. dibahas. Mungkin Jadi- nanti Gurunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana, Bang? Ini tadi nomor halaman 3 masih buku yang lama. Enggak, karena bukan kok Abang tiba-tiba lompat ke situ. Ya, iya kan. Karena di kitab suci orang Hindu Kalau juga saya ada. baca semua, Bang. Ini banyak sekali. Bukan. Bang. Saya ambil yang intinya aja, Bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini enggak maksudnya, relevan ke sana. Abang tadi Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang, ke-mute itu, Bang. Saya mau nambahin dikit Bang Jibril dulu enggak apa-apa. Iya. Enggak, Bang Rosrum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman Al-Masih, Isa itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada itu di dalam gereja Katolik, dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga perlu mengkorelasikan ke sana karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung mulai ya. Wah, mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monoteis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang ini soal Zoroastrianisme ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi Zoroastrisme ini atau Zoroaster itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya, itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda. Ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis. Dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat. Dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Rasul bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, apokrifa dan pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21. Kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh.
di sini ada ini langsung dari Zarathustra. Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted end, and to die. Bang Rostrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa, Bang? Holy Spirit. Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh, Bang, ada Holy Spirit nih, Bang? Karesteng. Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zarathustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih, Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya, dari Holy Spirit tadi pastinya udah kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena Siap. data, saya punya data juga gitu kan. Siap. Di luar dari apa? Primer, yaitu Quran, ya kan. Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Quran Bang, nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan memberikan keputusan. Ya, sudah, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya, Nasrani, Sabi'in, ya nih. Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Bahwa sebelum Islam ada, agama Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul. Bahkan kita lihat nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Majusi itu? Nih kita lihat nanti, coba saya baca lagi Bang ya. Lanjut selanjutnya. Bang, Banyak Bang. Anda menggali bubur Bang. Aduh Bang, pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Ridha menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen dan hadis mengatur perlakuan terhadap mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini dikatakan mereka ahli kitab Bang, tapi karena Islam benci, ya mereka masuk dalam Islam. Itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, ahli kitab Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang, ahli kitab dalam hal berakhir. Ya, silakan Bang Zuma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Majusi. Saya ngomong kok sudah dipotong-potong, ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang, kalau sebentar ini. Dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat, sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3, di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia.
Apa maksudnya data ini? Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi. Dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu? Kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya, berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca itu saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya kepada Alkitab. Jibril. Gini aja. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh, Bang. Hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar saya potong. Gini aja Jibril. Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, kiamat itu DPO, Bang. Saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Iya, saya takut ya. Sama DPO saya takut, Bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah, kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Nah, kalau offline ayo. Enggak, ini Bang Rosum, silakan. Bang Rosum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak yang tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya, bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan, karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu, gitu loh. Nanti dan sekarang Zoroaster tadi saya udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monotheis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih, Bang. Maksudnya akuilah. Tapi Bang Rostum izin Bang Jibril ya. Kalau Abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapak itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia, bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapak itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya memang ada beberapa kita mengalami revisi ya.
Dan kita memang ketinggalan jauh dari bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu tidak bisa asal dikopi, diperbanyak ya. Itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu, kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap, ya, Bang Rostrum. Ya, nanti lanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen, ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan, Bang Rostrum tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman-teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya. Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostrum, ini saya bisa bukain ya datanya sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostrum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah, di sini bukunya, Bang. Nah, di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih, Bang? The Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi, ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Tadi saya mute. Oke, lanjut aja, Bang. Nah, ini kitab mereka untuk pembaptisan, Bang. Ini dari bukunya The Najote Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah, ini, Bang, pembaptisan. Nah, ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih, jadi saya belum keluar semua muntah saya. Baru sampai Holy Spirit tadi. Aduh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi mengantri, saatnya Anda berdiskusi dengan baik, siapkan mental sehatnya.
Ya, jangan sampai gemeteran, baru aja narasi Gurunda udah mental. Oke, silakan kita diskusi baik-baik. Bang Rostum sudah siapkan mentalnya. Ketika Bang Rostum berusaha berpikir waras, malah dituduh Muslim bayaran. Aduh, nggak beres juga ini Oten di bawah. Susah juga. Enggak, berarti bagus Ustadz. Berarti yang sopan-sopan itu Islam. Oh gitu ya? Iya, jadi yang santun-santun. Jadi kalau santun, oh Islam kamu. Berarti Muslim santun-santun dong. Iya, betul.